Sahabat sepak bola, saya bertemu lagi dengan kalian. Saya Alif Safiar. Kali ini saya ingin mencoba untuk mengajak sedikit menganalisa kekuatan tim Persija Jakarta di musim ini. Meskipun ini masih terlalu pagi atau mungkin terlalu dini hari lah untuk membahas kekuatan Persija, karena ini masih memasuki minggu ketiga. Tetapi setidaknya kenapa saya membahas Persija, tim ini yang konon kabarnya disebut-sebut sebagai Los Galacticosnya Indonesia. Begitu banyak pemain bintang masuk, dan tadi saya menyaksikan laga antara Persija melawan Bayangkara FC. Menurut saya kekuatan Persija ini sebenarnya cukup merata dan cukup mumpuni. Di belakang mereka ada Otavio Dutra. Mereka juga dilapis dengan Ryuji Utomo. Di tengah luar biasa ada Evan Dimas, ada Maklok. Kemudian di depan tentu ada Simic dan juga ada Rico Simanjuntak. Tetapi saya melihat kekuatan Persija musim ini masih butuh waktu untuk bisa lebih nyetel. Pertama. Kedua, pelatih Sergio Varias ini perlu untuk bisa lebih mengetahui kekuatan pemain-pemain baru yang direkrut oleh Macan Kemayoran. Misalnya Osvaldo Hai, Evan Dimas, Dutra. Ini pemain-pemain yang baru masuk musim ini yang sebenarnya mereka punya kemampuan luar biasa. Katakanlah misalnya Osvaldo Hai, sampai dengan pertandingan melawan Bayangkara FC, belum terlihat kemampuan asli dari Osvaldo Hai ini. Hal ini disebabkan karena posisi yang ditempati Osvaldo Hai ini agak tanggung. Apakah dia sebagai seorang striker, sebagai sayap, atau sebagai gelandang? Ini yang membuat posisi Osvaldo Hai agak tanggung sehingga kemampuannya tidak muncul. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya masih butuh sedikit waktu untuk Persija untuk melakukan proses di mana tim ini bisa benar-benar nyetel dan bisa benar-benar menjadi kekuatan di musim ini. Satu lagi, misalnya posisi Evan Dimas. Evan Dimas dalam pertandingan melawan Bayangkara FC ini baru terlihat muncul di babak kedua. Ia membuat gol dan ia muncul sebagai second striker. Tetapi perannya di babak pertama ini tumpang tindih antara ia dan Klok. Dimas lebih banyak turun, sementara Klok tanggung posisinya antara di depan sebagai seorang gelandang serang, playmaker, ataukah pengatur serangan, sementara Evan Dimas agak turun ke belakang. Nah, posisi-posisi seperti inilah yang masih harus diramu lagi di kubu Persija Jakarta agar tim ini bisa benar-benar solid, bisa benar-benar bagus, dan materi pemain yang ada bisa tampil dengan maksimal kalau dimaksimalkan sesuai dengan fungsi dan formasinya. Contohnya di lini depan. Dalam babak pertama melawan Bayangkara FC, serangan selalu bertumpu kepada Simic, Rico, Simic, Rico, Rico, Simic, Simic, Rico. Ini selain membuat lawan mudah menutup dan hafal, ini juga tidak termaksimalkan serangan Persija padahal mereka memiliki Osvaldo Hai. Juga lini kedua mereka tidak muncul. Gelandang mereka ada Klok. Kemudian di sana juga ada Evan Dimas. Mota yang sering overlapping juga tidak terlalu terlihat. Nah, hal-hal seperti inilah yang masih belum terlihat secara utuh. Persija bisa bermain secara kompak, baik dari lini depan, tengah, maupun ke belakang. Dan tentu saja ini masih butuh proses. Dan kalau proses ini bisa cepat diatasi, Persija bisa cepat naik ke peringkat atas dan bahkan mereka bisa menjadi salah satu kandidat juara musim ini. Tetapi apabila hal ini tidak segera diatasi, maka Persija sebagai salah satu tim yang disebut-sebut sebagai Los Galacticosnya Indonesia mungkin masih butuh proses di musim ini, dan mungkin mereka masih harus bersaing cukup ketat untuk bisa meraih posisi terbaik di kompetisi musim ini. Kita lihat saja dalam minggu-minggu
ke depan ini bagaimana performa Persija, apakah mereka benar-benar bisa nyetel, dan apakah kemampuan semua pemainnya nih bisa muncul maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Sementara ini sampai di sini kita bahas tentang kekuatan Macan Kemayoran dan bravo sepak bola.